Sebelum lanjut, silakan ketik subscribe dan tekan tombol loncengnya dan share agar kalian mendapatkan video yang terbaru dari aku. Ingat nih ya, subscribe itu gratis loh. Gratis, tis, 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 tis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita masih berada di Pulau Belitung, tepatnya di Kecamatan Sijuk. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi sebuah bukit, yang mana konon di bukit ini terdapat salah satu makam yang nantinya akan kita ungkap sedikit ceritanya dari tokoh-tokoh masyarakat, dari pemangku-pemangku adat lama. Yang seperti yang Anda lihat ini adalah Bukit Gunung Gasing yang dikenal masyarakat dengan sebutan Bukit Gunung Gasing. Nah, di balik bukit inilah terdapat salah satu makam yang konon ada sebuah petunjuk, ada sebuah cerita dari tokoh adat lama yang mengatakan bahwa makam tersebut adalah makam seorang pembesar kerajaan, seorang ahli tempur dalam suatu kerajaan, entah itu panglima, entah siapa. Tapi ada suatu perkataan dari beliau yang mengatakan bahwa yang terbaring di makam itu adalah pencetus sumpah palapa. Nah, mengenai sumpah palapa sendiri, seperti yang kita tahu, itu adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang Mahapati pada masa kerajaan Majapahit yang bernama Patih Gajah Mada. Apakah cerita Patih Gajah Mada yang terbaring di tempat itu atau siapakah? Kita akan langsung menuju ke lokasi yang jaraknya dari tempat ini sekitar setengah kilometer. Oke, masih bersama saya praktisi Supranatural Belitung. Langsung saja kita menuju makam tua yang berada di balik Gunung Gasing ini. Oke, ini adalah jalan menuju arah ke makam yang kita maksud. Jalan ini masih dipenuhi hutan yang lebat, yang rindang di kiri dan di kanan. Dan jalan ini merupakan jalan bekas mobil truk ya, mobil truk untuk menarik kayu, batu dan lain-lain di tempat ini. Sepertinya seperti itu kalau kita lihat. Nah, hutannya masih bagus, masih terjaga. Iya. Oke, kita akan lanjut perjalanan menuju ke makam, dan kita masih akan mencari makamnya terletak di mana. Mungkin ada arah petunjuk jalan nanti yang akan kita lewati. Oke. Jalan menuju ke makam tua yang kita maksudkan, menurut masyarakat inilah persimpangan jalan arah menuju menuju makam. Jadi ini auranya udah agak tidak begitu enak, tidak mengenakan. Aura mistisnya cukup kuat di tempat ini. Sepertinya di tempat ini rasa-rasanya banyak sekali benda-benda pusaka atau barang-barang berharga ya, seperti harta-harta peninggalan zaman dahulu mungkin. Dan tempat ini juga merupakan lokasi bekas kerajaan Karmayuda pada zaman dahulu. Karmayuda merupakan salah satu bagian dari kerajaan Majapahit yang berada di Gunung Badau. Dan untuk menuju ke tempat ini kita tidak bisa menggunakan kendaraan seperti motor, kita cukup berjalan kaki karena
jalannya mungkin masuk dari celah-celah hutan-hutan ya. Oke, kita langsung saja. Akses jalan menuju ke makam, jalannya cukup sempit, tapi kita akan coba terus mengikuti jalan ini. Sepertinya jalan ini cukup sering dilalui orang, mungkin para penebang kayu ya. Seperti kita lihat hutannya masih rindang ya, karena mungkin ini juga adalah bukit, salah satu bukit yang cukup tinggi, sehingga masyarakat Belitung ini menyebutnya dengan sebutan gunung, walaupun di sini bukan sebuah gunung ya. Kita harus merunduk. Nah, hutannya masih dipenuhi pohon yang besar-besar seperti yang kita lihat ini. Kalau di Belitung ini namanya pohon mensira. Ini juga ada daun pohon mangas ya. Kita akan terus masuk ke dalam ya, kita masih akan mengikuti jalur ini. Nah, ini ada persimpangan, ada arah menuju ke depan dan juga ada arah menuju ke kanan saya. Oke, dalam video ini kita akan terus mengunggah, memperlihatkan situasi atau seluk-beluk dari hutan ini. Nah, ini pohon yang seperti pakis ini namanya pohon nanga. Yang dulunya daun pohon nanga ini dipergunakan orang untuk membuat atap pondok yang di Belitung ini dikenal dengan orang dengan sebutan membarongan. Nah, membarongan itu adalah sejenis gubuk tempat tinggal yang di sekitar gubuk itu terdapat kebun-kebun, tanam-tanaman padi dan lain-lain. Nah, ini pohon nangka ini bagian atasnya ini bisa dimakan dan sering sekali terlihat di sini orang mengambil. Nah, pohon nangka ini adalah salah satu pohon yang menghasilkan rotan. Nah, seperti ini adalah rotan. Nah, ini adalah rotan dari nangka, pohon nangka ini. Oke, kita akan terus mencari. Nah, ini ada petunjuk jalan sedikit, bekas orang mematahkan ranting pohon. Mungkin makamnya tidak jauh dari tempat ini. Nah, menurut masyarakat makamnya berada di pohon-pohon nangka ini. Nah, ini adalah pohon nangka cukup banyak. Nah, ini pohon nangka yang katanya makamnya berada di dekat pohon yang sudah mati. Nah, ini ada pohon yang sudah mati itu. Nah, dia pohon yang sudah mati. Oke, kita masih terus berjalan. Nah, ini terdapat bekas botol minuman. Mungkin orang-orang pernah melewati jalan ini. Nah, ini ada salah satu tempat cukup bersih di tempat ini, tapi banyak botol-botol, sepertinya tempat orang beristirahat atau apa. Dan ternyata pohon yang dimaksud dengan pohon yang sudah mati itu inilah dia, dan ternyata makamnya berada di bawah pohon yang sudah mati ini. Nah, inilah makam yang saya maksudkan. Inilah dia makam yang saya maksudkan. Wah, makamnya banyak
pohon berduri, pohon nangka ini cukup berbahaya kalau terkena kaki. Nah inilah makam yang saya maksudkan. Makam ini sudah ditumbuhi pohon yang besar. Oke, kita akan mencoba mencari suatu petunjuk di tempat ini. Tempat ini auranya cukup lumayan menyeramkan. Iya, saya cuma sendiri di sini. Oke, ini adalah makam dan saya akan mencoba melakukan mediasi, minta izin dengan pemilik makam, dan saya akan meminta tanda rupa dari tempat ini yang bisa membuktikan makam ini dari kerajaan apa dan petunjuk siapa kira-kira yang berada di makam ini. Oke. Ya, sedikit saya sudah mendapatkan petunjuk. Saya akan tempat. Nah ini ada bekas galian di samping makam ini ada bekas galian. Nah ini bekas galian. Kalau saya rasakan ini bekas orang mengambil satu benda, ya seperti benda berharga mungkin. Karena menurut beliau di tempat ini banyak sekali barang-barang berharga dan barang-barang yang memiliki kekuatan gaib, kekuatan magis ya. Oke, saya akan mencoba memprediksi di mana kira-kira ya, saya akan mencari suatu benda di tempat ini. Siapa tahu benda yang akan kita dapatkan nanti insya Allah kita bisa mendapatkan petunjuk. Iya, oke. Nah di tempat ini ada seperti bekas cakaran-cakaran burung ya yang mencari makan di tempat ini. Iya, saya melihat di sini. Nah, oke. Di tempat ini, iya. Oke. Nah, di tempat ini adalah gundukan. Tapi saya merasakan di tempat ini ada aura seperti ada pusaka. Baik, saya akan mencoba. Gundukan tanah ini bukanlah gundukan biasa. Di bawah gundukan tanah ini banyak sekali terdapat harta-harta, baik barang pusaka ataupun benda-benda bernilai berharga lainnya. Iya, saya akan mencoba untuk menarik salah satu benda dari dalam gundukan ini. Oke. Ya, saya membutuhkan air mineral ya untuk menetralisir daripada gundukan tanah ini. Mungkin botol-botol ini
bekas orang-orang mencoba menarik barang-barang dari tempat ini, tapi mungkin tidak berhasil. Oke, karena yang saya rasakan berada di sini, saya akan mencoba. Saya akan membersihkan tempat ini. Seperti yang Anda lihat, tidak ada rekayasa dalam video ini. Saya memang seperti biasa, saya selalu membuktikan bila mana ada sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Oke. Cukup berat untuk menarik benda ini. Oke. Iya. Kita harus menggali, entah apa ini, tapi benda ini memiliki aura yang sangat kuat. Ya, ini berada di dalam tanah. Cukup susah untuk menggali. Oke, ini adalah sebilah benda pusaka sepertinya. Bisa Anda lihat, sudah cukup berkarat dan ditempeli tanah-tanah. Iya, cukup berat untuk menarik barang ini. Oke, kita tidak akan berlama-lama tempat ini, dan nanti saya akan menceritakan hasil daripada penelusuran saya pada kesempatan ini di makam tua di Gunung Gasing ini. Oke. Itu tadi penelusuran singkat kita di Gunung Gasing ini, di makam keramat Gunung Gasing. Tadi kita sudah melihat bagaimana situasi makam yang konon adalah makam seorang pencetus Sumpah Palapa. Seperti yang kita ketahui, kalau yang dimaksudkan dengan Sumpah Palapa itu adalah sumpah dari Mahapati Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara. Akan tetapi tadi waktu saya sedikit bertanya kepada ahli makam, hanya mendapatkan sebuah nama yang mengatakan bahwa beliau bernama Datu Supalah Bait dan bukan Mahapati Gajah Mada. Tapi beliau mengatakan bahwa beliau berasal dari tanah Jawa, yaitu dari kerajaan Majapahit, dan sebagai Mahapati Majapahit. Ya. Tentunya tidak ada nama yang kita kenal Supalah Bait sebagai Mahapati daripada kerajaan Majapahit. Beliau mengatakan beliau hidup di tahun 1300-an, dan beliau dimakamkan di tempat ini tahun 1395 menurut beliau. Kurang lebih seperti itu tadi yang saya dengar. Terus juga beliau tadi mengatakan beliau terbunuh oleh dua patih antara dua kerajaan, yang pada waktu itu beliau hendak menyerang kerajaan Pasai dan berharap kerajaan Tamiang
yang merupakan bagian dari kerajaan Pasai yang Bali Aceh itu membantu beliau. Akan tetapi kerajaan Tamiang menolak dan beliau akhirnya mendapatkan serangan gabungan dari beberapa kerajaan sehingga beliau terbunuh dan mayat beliau dibuang, kemudian dibawa oleh beberapa prajurit hingga sampai ke tempat ini. Nah, kita tidak tahu, tidak ada rangkaian sejarah yang pernah saya baca, tapi yang saya dapatkan cerita hanya seperti itu. Apakah Datuk Supalabait yang dikenal di sini adalah Mahapati Gajah Mada? Kita tidak menemukan petunjuknya. Hanya beliau mengatakan sebagai bukti bahwa beliau berasal dari kerajaan Majapahit, beliau menunjukkan kepada saya di bagian sekitar makam itu terdapat bukti-bukti bahwasanya di tempat ini terdapat benda-benda peninggalan kerajaan Majapahit masa peperangan. Beliau seorang pemimpin perang menyerang dari arah laut ya menuju Pasai, tapi mendapatkan kekalahan dan beliau akhirnya terbunuh. Nah, itulah tadi yang kita dapatkan petunjuknya. Tidak ada nama Pati Gajah Mada, tapi yang ada adalah beliau menyebutkan bahwa beliau, sebut saja beliau dengan sebutan Datuk Supalabait. Nah, itu saja yang saya dapatkan. Dan mengenai pusaka tadi, mungkin Anda telah melihat sendiri. Nah, itulah pusaka yang saya tarik dari dalam tanah yang terkubur. Masih banyak pusaka-pusaka lain, tapi sangat sulit dan sangat berat untuk menariknya. Saya hanya bisa menarik itu saja. Dan untuk menarik yang lain itu diperlukan media-media yang cukup banyak mungkin. Dan kita lihat tadi itu ada satu lubang, itu bekas orang mengambil harta karun di tempat ini. Nah, tempat ini memang banyak harta karun dan ini juga adalah lokasi bekas kerajaan Karmayuda pada waktu dulu. Oke, sekian dulu dari saya. Ikuti terus channel kami bersama saya Praktisi Supranatur Bitung. Terima kasih.